Halo anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi hari ini kita kembali belajar biologi yaitu bersama Ibu Angga Dwi Janti. Nah, kira-kira kita mau belajar apa ya hari ini? Ya, kita akan mempelajari tentang virus ya hari ini anak-anak. Ya, mungkin kalian sudah tidak asing lagi mendengar kata virus ya. Dimana saat ini kita memang sedang dilanda ya oleh virus ya anak-anak ya, yaitu kita dilanda oleh virus COVID-19 ya. Nah, kita sudah melihat ya gambar di sini itu bumi yang sedang menangis ya anak-anak ya, karena dia melihat si virus ini ya. Jadi saat ini kita memang dalam kondisi yang sangat serius sekali ya, kita dilarang untuk berkerumunan, kemudian kita selalu dianjurkan untuk menggunakan masker ketika pergi ke tempat-tempat yang ramai ya. Seperti misalkan kalau kita ingin keluar rumah, itu kita selalu dianjurkan menggunakan masker ya. Karena pada tahun 2019 kemarin ya, itu sampai saat ini kita masih dalam situasi darurat ya anak-anak ya. Jadi semoga kalian semua selalu dihindari dari virus ini ya anak-anak. Nah, anak-anak, jadi kita sekarang ingin tahu ya, apa sih itu virus? Nah, kenapa kita sangat digemparkan dengan salah satu virus yang saat ini melanda, yaitu COVID-19 ya. Jadi kita juga harus tahu, apa sih itu virus? Kemudian, apakah hanya COVID saja yang kita tahu salah satu contoh virus? Ya, mungkin tidak ya. Kalian juga Ibu pasti yakin tahu, sebelum ada virus COVID, itu sebelumnya sudah banyak sekali virus yang kita tahu yang sudah pernah melanda Indonesia ya. Kemarin yang banyak juga menelan korban itu kan memang virus SARS yang disebabkan oleh burung, yaitu yang sering kita kenal dengan flu burung. Nah, sekarang kita cari tahu apa itu virus ya anak-anak. Nah, virus. Mungkin kalian tidak asing lagi ya mendengar kata virus. Mungkin ada yang juga sudah pernah membaca. Virus berasal dari bahasa Latin ya, yaitu virion, yang artinya itu adalah racun. Ya, virus itu sendiri selalu mengalami perkembangan ya anak-anaknya dari waktu ke waktu sehingga bisa dibilang sulit sekali mati atau hilang. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan muncul virus-virus baru yang terkadang bisa saja membuat manusia atau makhluk lainnya itu menjadi sakit ya anak-anaknya. Nah, hari ini kita akan belajar seperti apa virus itu, bagaimana cara penyebarannya, kemudian bagaimana cara untuk menghindarinya. Jadi semua sangat penting untuk kita bahas hari ini di materi tentang virus ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri virus ya anak-anak. Yang pertama yaitu adalah aseluler ya, bukan merupakan sel. Jadi sangat benar, virus tidak dapat dikatakan sel atau virus bukan merupakan sel, yang artinya aseluler ya anak-anak. Kemudian yang kedua, virus dapat dikristalkan. Nah, kenapa virus dapat dikristalkan? Itu karena virus dapat mengkristal ketika sedang berada di luar dari sel inang ya.
Kemudian berukuran sangat renik atau berukuran sangat kecil yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang ya anak-anak ya. Jadi kita kalau ingin mengamati si virus ini, kita wajib menggunakan mikroskop elektron ya. Karena ukuran virus itu kurang lebih 20 sampai 300 nanometer ya. Atau 50 kali lebih kecil dari sel bakteri. Kemudian bersifat parasit. Nah, kira-kira kenapa sih virus ini dikatakan parasit, anak-anak? Ya, jadi virus dikatakan bersifat parasit ya, karena dia selalu akan merugikan sel inangnya ya anak-anak. Jadi kalau dia masuk ke dalam sel inang, dia sudah pasti akan merugikan sel inangnya. Jadi gimana sih kok bisa dia merugikan? Nah, dia merugikan sel inang ketika sel inang itu dibuat lemah atau misalkan seperti kita ya, kita itu sakit. Nah, sakit disebabkan oleh virus. Nah, ketika itu virus berhasil melemahkan tubuh kita ya, makanya virus itu bersifat parasit. Kemudian virus hanya memiliki salah satu asam nukleat saja, bisa berupa RNA atau DNA. Hanya satu ya anak-anak, jadi virus tidak bisa memiliki kedua asam nukleat tersebut. Jadi hanya RNA atau DNA. Kemudian virus digolongkan benda mati. Nah, karena dapat dikristalkan ya dan tidak memiliki protoplasma. Kemudian digolongkan benda hidup karena memiliki apa? Ya, memiliki kemampuan metabolisme untuk bereproduksi dan memiliki asam nukleat ya anak-anak. Dan yang terakhir ini hanya dapat berkembang biak di dalam sel atau jaringan yang hidup ya. Jadi kalau virus itu masuk ke dalam jaringan yang hidup, sudah pasti virus akan kembali dapat hidup ya. Jadi dua sifat yang dimiliki oleh virus ini sangat istimewa ya anak-anak ya. Nah, jadi dua sifat yang dimiliki oleh virus itu salah satunya virus dapat dikatakan makhluk hidup dan juga benda mati. Wah, hebat sekali ya virus. Nah, beda sama kita ya anak-anak ya. Kalau kita sudah mati ya mati saja, tapi kalau virus itu tidak ya. Kenapa virus dikatakan makhluk hidup? Nah, satu virus dapat bereproduksi, memperbanyak diri ya anak-anak. Kemudian virus juga memiliki asam nukleat berupa DNA atau RNA. Nah, sekarang kenapa virus dikatakan benda mati? Nah, virus dikatakan benda mati ketika dia berada di luar sel inang ya anak-anak ya. Karena virus bersifat aseluler dan dapat dikristalkan. Jadi kalau virus itu masuk ke dalam sel inang, dia sudah pasti akan dikatakan makhluk hidup ya. Namun kalau dia sudah keluar dari sel inang, dia akan menjadi benda mati ya anak-anak ya. Makanya ketika kita menyentuh barang-barang yang dapat disentuh oleh orang banyak, sangat dianjurkan kita selalu mencuci tangan ya. Karena virus ada di mana-mana ya anak-anak ya. Ada di tempat-tempat umum seperti kursi yang ada di rumah sakit, kemudian pintu yang ada di supermarket, itu semua bisa saja terinfeksi oleh virus. Nah, kemudian kita lanjut ke ragam bentuk virus. Nah, virus ini sangat memiliki banyak sekali bentuk ya anak-anak ya. Jadi
berbentuk batang, kemudian ada berbentuk polihedral, kemudian ada bola, dan berbentuk huruf T ya. Jadi yang berbentuk batang atau sering disebut virus batang itu bisa kita ambil contohnya itu pada tanaman tobacco mozaik ya, jadi tembakau. Jadi pada tanaman tembakau pernah ditemukan virus ya yang berbentuk batang ya. Kemudian ada juga yang berbentuk polihedral. Bentuk polihedral ini kita temukan pada adenovirus ya. Kemudian ada berbentuk bola. Nah, virus berbentuk bola itu biasanya kita temukan pada virus influenza. Kemudian ada juga dari virus HIV ya. Dan ada juga virus huruf T. Jadi virus huruf T ini kita sering sebut dengan bakteriofag ya. Dari jenis bentuk pada virus yang sering disebut sebagai virus yang sangat kompleks itu adalah virus bakteriofag ya. Jadi kalian sudah tahu tidak? Kenapa sih virus bakteriofag itu dikatakan virus yang sangat kompleks ya anak-anak? Jadi kita lanjut ya pada struktur virus bakteriofag atau virus T. Jadi kenapa dia dikatakan sangat kompleks ya? Dia dikatakan sangat kompleks karena dia memiliki semua struktur, yaitu seperti bagian kepala, kemudian ada bagian leher, dan bagian ekor ya anak-anak ya. Mungkin biar kalian lebih jelasnya tahu ya, kalau ini itu strukturnya, itu pada virus bakteriofag itu adalah bagian kepala ya. Di mana bagian kepala ini berbentuk persegi 8 yang di dalamnya mengandung materi genetik atau sering disebut dengan asam nukleat ya. Kalau isinya ada DNA. Nah, di dalam bagian kapsid, ini bagian terluar itu sering disebut dengan bagian kapsid, itu terdapat DNA atau RNA ya anak-anak ya. Dimana RNA atau DNA ini itu sering disebut sebagai materi genetiknya virus ya. Dia yang bertugas untuk reproduksi pada virus. Kemudian ada bagian leher ya. Bagian leher ini juga merupakan selubung memanjang ya, dimana dia berfungsi sebagai alat penghubung bagian dari kepala ya. Kemudian ada juga serabut ekor ya, serabut ekor pada virus ya. Serabut pada ekor ini merupakan serabut yang tumbuh di bagian ujung ekor ya, yang berfungsi sebagai penerima rangsang atau reseptornya si virus bakteriofag ya anak-anak ya. Kemudian di sini juga ada selubung ekor ya, dimana selubung ekor ini fungsinya untuk menyalurkan atau menginfeksi dan menghancurkan lapisan kulit bakteri atau sel supaya virus dapat memasukkan materi genetiknya yang berupa RNA atau DNA pada sel inang ya. Jadi di sini juga ada lempeng dasar ya. Lempeng dasar ini berfungsi sebagai tempat penyangga dari jarum penusuk ya atau bagian ekor. Nah, yang paling penting di sini juga yang dimiliki oleh struktur virus bakteriofag itu adalah jarum penusuk ya, dimana tugas dari jarum penusuk ini adalah merobek atau memasukkan materi genetik pada sel inang ya, sama seperti jarum-jarum suntik, yaitu tugasnya untuk memasukkan
materi genetik dari virus kemudian akan disalurkan ke tubuh dari sel inang. Nah, kalian sudah tahu ya, apa sih tujuan virus itu mengirimkan materi genetiknya kepada tubuh sel inang. Nah, salah satu tujuan dari virus itu sudah pasti dia akan memperbanyak di dirinya, ya anak-anak ya. Jadi itu sama juga namanya dengan reproduksi ya. Jadi reproduksi virus ini itu di mana virus memasukkan materi genetik ya. Karena virus ini dapat memasukkan materi genetik yang dimiliki oleh virus itu ke dalam tubuh sel inang ya anak-anak ya. Jadi bisa dilihat bagaimana fungsi jarum penusuk ini pada bagian ekor menempel dan menusukkan materi genetik pada virus ke dalam sel inang ya. Nah, bagaimana sih cara virus bereplikasi? Nah, virus dikatakan dapat bereproduksi ketika dia mampu bereplikasi menjadi lebih banyak ya anak-anak. Di sini virus menggunakan dua daur ya. Yang pertama ada daur litik, kemudian yang kedua ada daur lisogenik ya. Pada daur litik ya, itu yang dilakukan oleh virus ini di mana sel inang akan dibuat mati dan terbentuk partikel virus yang baru. Nah, namanya juga daur litik ya, itu ada katalisis sebenarnya ya anak-anaknya. Jadi di mana sel inang akan dibuat mati oleh si virus ini ya anak-anak ya. Tapi berbeda pada daur lisogenik ya anak-anak. Jadi di dalam tahap daur lisogenik ini sel inang hanya mengandung profag ya, bisa membelah dan tidak mati, serta tidak terbentuk partikel virus yang baru ya anak-anak ya. Jadi sudah sangat terlihat jelas kedua tahapan ini sangat berbeda. Nah, kita cari tahu ya, pada daur litik ada tahap-tahap seperti apa saja dan pada daur lisogenik juga ada tahap-tahap apa saja ya anak-anak ya. Nah, yang pertama itu daur litik, kita bahas dulu ya. Daur litik atau lisis ya. Yang pertama kalian sudah lihat ya anak-anak, apa yang dilakukan oleh virus itu sudah pasti adalah tahap 1, yaitu adalah tahap adsorpsi, yaitu di mana virus melekatkan ekor pada dinding sel bakteri ya. Ini baru tahapan penempelan ya anak-anak ya, tahap 1. Dia belum memasukkan materi genetiknya. Kemudian lanjut di tahap yang kedua ya, yaitu adalah penetrasi. Di mana pada tahapan ini barulah virus memasukkan asam nukleat ke dalam sel bakteri melalui ujung serabut ekor virus ya anak-anak ya. Ingat pada tahap penetrasi dia atau penetrasi itu sering disebut dengan fase injeksi ya anak-anak ya. Jadi di sini materi genetik pada virus sudah mulai masuk ke dalam sel inang ya. Kemudian lanjut ke tahap yang ketiga ya, yaitu eklifase ya. Di sini si virus mengambil alih perlengkapan metabolik dari sel bakteri ya anak-anak. Nah, virus ini mengambil alih seluruh kegiatan dari sel inang, yaitu bisa dikatakan virus mampu melemahkan sel inangnya ya anak-anak ya. Kemudian setelah dia melemahkan sel inang, dia akan melanjutkan ke tahap berikutnya ya. Di mana di sini ada tahap pembentukan ya.
tahap pembentukan, apa yang dibentuk oleh virus di sini? Nah, di sini terbentuknya bagian-bagian tubuh virus. Nah, seperti tadi itu ada bagian kapsid, kemudian ada bagian leher, ada bagian ekor, itu yang akan dibentuk di dalam tahap pembentukan ini ya anak-anak. Kemudian setelah dia membentuk, dia akan melanjutkan ke tahap perakitan, di mana pada tahap perakitan ini struktur-struktur yang tadinya belum terbentuk akan dirakit ya pada virus bakteriofag. Nah, ini tahapan yang menjadi ciri khas dari daur litik itu adalah di mana fase terakhir itu adalah fase lisis ya. Jadi fase lisis ini di mana pecahnya sel inang atau sel bakteri yang mengeluarkan virus-virus yang tadinya sudah dirakit ya anak-anak. Jadi virus ini sudah mampu merusak atau membuat lisis sel inang atau hancur ya. Nah, kemudian kita lanjut di tahap daur lisogenik ya anak-anak. Yang pertama itu dimana ada tahapan absorpsi juga, dimana juga sama di daur litik juga ada ya anak-anak. Di sini virus juga menempelkan bagian ekornya pada dinding sel bakteri atau sel inang ya anak-anak ya. Kemudian tahap penetrasi juga sama, itu pada daur litik ya. Pada tahap penetrasi ini di mana virus juga memasukkan asam nukleatnya ke dalam bakteri atau sel inang melalui ujung serabut ekor pada virus ya anak-anak. Dan di tahap 3, nah ini juga di tahap ini itu sangat berbeda pada daur litik ya. Dimana kalau pada daur litik itu tahap yang ketiga itu dia mengambil alih ya, itu ada eklipase. Tapi kalau pada daur lisogenik ini ada tahap penggabungan. Kenapa tahap penggabungan anak-anak? Nah, jadi kalau pada daur litik itu sel inangnya itu lemah ya. Tapi kalau pada daur lisogenik ini cenderung sel inangnya sangat kuat. Jadi virus tidak bisa mengambil alih materi genetik pada daur lisogenik atau sel inang ini. Jadi jadilah dia tahap penggabungan, di mana asam nukleat virus bergabung dengan asam nukleat bakteri ya anak-anak. Jadi ketika asam nukleat virus dan sel inang itu bergabung, dia akan membentuk satu profag ya. Dimana dilanjutkan di tahap keempat, yaitu ada tahap pembelahan ya. Tahap pembelahan ini dimana di sini saat bakteri membelah diri. Jadi materi genetik atau profag yang tadi itu membelah dirinya menjadi dua bagian ya anak-anak ya. Kemudian di tahap yang kelima itu profag juga ikut membelah sehingga menghasilkan bakteri yang mengandung profag ya. Tadi bakterinya atau sel inang kan belum mengandung materi genetik virus. Tapi kalau sekarang dia sudah mengandung materi genetik pada virus juga. Kemudian tahap yang keenam di sini itu ada sintesis ya, di mana asam nukleat virus memisahkan diri dari asam nukleat bakteri ya anak-anak. Selanjutnya asam nukleat virus akan membentuk partikel virus baru ya, dan akan dilanjutkan di daur litik ya. Jadi daur lisogenik ini dapat berpindah ke daur litik ya, karena di dalam daur lisogenik itu virus tidak bisa mengambil alih
materi genetik pada sel inang sehingga dia hanya mampu melakukan penggabungan materi genetik ya. Kemudian kita lanjut ke peranan virus ya anak-anak. Jadi di sini ada peranan virus menguntungkan. Wah, berarti tidak semua virus merugikan ya anak-anak. Jadi apa sih peranan virus yang menguntungkan? Nah, ini lebih banyak di bidang kesehatan ya anak-anak, peran virus yang menguntungkan. Yang pertama kita bisa lihat itu ada interferon, di mana di sini mencegah replikasi virus pada sel hospes ya. Kemudian yang kedua itu ada vaksin ya anak-anak. Vaksin yang sudah sering kita tahu dan sudah kita lakukan saat ini ya. Kemarin kalian tentu sudah melaksanakan vaksin tahap 1 ya anak-anak ya, di mana vaksin itu berfungsi sebagai membentuk sistem kekebalan tubuh ya. Jadi ingat ya, vaksin itu bukan obat ya anak-anak, bukan obat untuk menyembuhkan penyakit kita dari virus. Nah, vaksin ini berfungsi sebagai pembentukan sistem kekebalan tubuh. Jadi bagaimana dia membentuk antibodi itu di dalam tubuh kita, sehingga ketika kita mendapati penyakit yang disebabkan oleh virus itu sendiri, tubuh kita sudah sangat siap untuk melawan virus atau bakteri yang masuk ya anak-anak. Jadi penting sekali kita melakukan vaksinasi ya. Kemudian ada peta kromosom. Di sini digunakan pada bakteriofag untuk mengidentifikasi bakteri penyebab penyakit ya. Kemudian yang terakhir ada profag. Di sini mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran ya. Jadi ingat ya anak-anak, tidak semua virus itu semua merugikan. Jadi ada juga yang menguntungkan ya. Nah, kita lanjut di peranan virus yang merugikan. Nah, ini sudah pasti kita tahu ya. Virus itu banyak yang merugikan, tidak hanya pada manusia ya. Virus juga bisa menyebabkan penyakit pada hewan, pada tumbuhan. Nah, yang pertama ini adalah penyakit Rhizostungro bacilliform, yaitu virus ini menyerang tanaman padi ya anak-anak ya. Jadi ini salah satu virus yang menyerang tanaman juga. Kemudian ada tobacco mosaic virus ya, atau TMV ya singkatannya. Di sini menyerang tanaman tembakau ya. Kemudian ada virus Coxsackie, yaitu menyerang kuku dan mulut hewan memamah biak seperti kambing, sapi, dan kerbau. Jadi ini juga salah satu virus yang dapat menyerang hewan ya. Kemudian ada paramisovirus ya. Jadi ini juga menyerang saraf ternak pada unggas ya anak-anak. Jadi sebenarnya masih banyak lagi ya virus yang menyerang tanaman dan hewan. Jadi silahkan kalian mencari lebih banyak lagi virus apa saja yang menyerang tanaman dan menyerang hewan ya. Nah, jadi kalau yang ini itu adalah virus yang menyerang manusia ya anak-anak ya, seperti kita. Jadi ada rhabdovirus. Nah, ini menyebabkan penyakit rabies atau penyakit anjing gila. Jadi walaupun sering disebut penyakit rabies itu hanya disebabkan oleh anjing, itu sangat salah ya anak-anak ya. Jadi penyakit rabies ini juga bisa ditularkan ya dari kera. Kemudian ada juga
kelelawar ya. Jadi penyakit rabies ini tidak hanya dapat ditularkan oleh anjing ya. Dimana kalau penyakit rabies ini membuat seseorang itu akan ketakutan sekali dengan air ya, atau cahaya lampu atau matahari ya. Biasanya seperti itu ya, dia hanya ingin tidur di tempat yang gelap ya. Kemudian ada orthomysovirus. Nah, di sini adalah virus yang menyerang saluran pernapasan manusia ya. Kemudian ada varicella zoster ya, mengakibatkan penyakit cacar air ya. Mungkin dari kalian sudah pernah saat SD atau SMP itu terkena penyakit cacar air. Nah, ini penyebabnya adalah virus varicella zoster ya. Kemudian ada juga HIV ya, atau Human Immunodeficiency, yang sering kita tahu ya anak-anak, penyebab penyakit AIDS ya. Mungkin kalian juga tidak asing lagi dengan penyakit ini disebabkan oleh apa ya. Jadi penyakit HIV itu disebabkan oleh biasanya dengan kontak langsung dengan si penderita, kemudian penggunaan jarum suntik yang bergantian dengan si penderita juga. Nah, ini adalah salah satu virus yang memang sampai saat ini belum ada vaksinnya ya, anak-anak, belum ada obatnya ya. Jadi untuk kalian yang sudah ada di jenjang SMA itu mungkin sudah sangat mendengar apa itu penyakit HIV ya. Nah, anak-anak, jadi tadi kita sudah membahas tentang bagaimana virus itu menginfeksi, kemudian bagaimana dia bereproduksi ya anak-anak. Sekarang kita juga harus tahu ya, bagaimana cara mencegah virus masuk ke dalam tubuh ya. Jadi yang pertama, lingkungan bersih ya. Jadi bagaimana kita selalu menjaga lingkungan tempat tinggal kita dulu ya anak-anak ya, seperti rumah itu harus selalu dalam keadaan bersih ya. Jadi ingat, jadi lingkungan yang kotor sudah pasti terdapat banyak virus atau bakteri. Jadi yang tadinya kalian malas untuk bersih-bersih rumah, sekarang di saat pandemi seperti ini sudah diharuskan sekali kalian lebih rajin untuk membersihkan rumah ya anak-anak ya. Jadi tidak juga hanya rumah saja yang harus bersih. Jadi apa yang kalian gunakan seperti pakaian yang sudah selesai kalian gunakan dari tempat yang sedikit ramai atau datang dari rumah sakit, itu jangan digunakan besoknya lagi ya. Jika kalian sudah sampai rumah, kalau bisa langsung dicuci untuk bajunya ya. Kemudian hindari kontak fisik secara langsung. Nah, kita saat ini memang belajarnya daring ya anak-anak ya. Kita tidak boleh belajar tatap muka. Jadi sudah sangat dipastikan kita tidak bisa bertemu langsung ya. Tetapi ingat ya, kalian tidak bisa belajar di sekolah atau bertatap muka. Jadi jangan sampai kalian mendapatkan virus dari tempat di luar sekolah ya. Jangan sering mendatangi tempat atau seperti restoran, kemudian supermarket itu dalam kondisi yang ramai ya anak-anak ya. Bisa saja virus itu kalian dapatkan ketika kalian pergi ke luar bersama teman-teman ya. Kemudian yang ketiga itu cuci tangan menggunakan sabun ya. Jadi setelah kalian menyentuh fasilitas yang ada di tempat umum ya anak-anak ya,
sangat dianjurkan sekali kalian mencuci tangan menggunakan sabun ya. Karena sabun ini berfungsi untuk mematikan virus atau bakteri yang menempel pada tangan kalian ya. Jadi kalau misalkan kalian tidak berada di tempat yang dekat dengan tempat mencuci tangan, itu silahkan kalian selalu membawa hand sanitizer kemanapun kalian pergi ya untuk saat ini ya. Jadi itu sangat membantu kita dalam membersihkan tangan atau mematikan virus yang menempel pada tubuh kita ya. Nah, berikutnya, hindari menyentuh wajah. Nah, kenapa kita dilarang menyentuh wajah? Kita bukannya dilarang ya anak-anak ya. Kita menghindari menyentuh wajah ketika tangan kita tidak bersih atau belum dicuci. Jadi kalau bisa kalian kalau belum cuci tangan atau membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer, jangan coba-coba menyentuh area wajah seperti mata, kemudian hidung, dan mulut ya anak-anak ya. Karena seperti tadi struktur virus yang sudah kita bahas ya, virus kalau ada di tempat di luar sel inang, dia akan menjadi benda mati ya anak-anak ya. Tetapi ketika dia masuk ke dalam tubuh kita atau ke dalam tubuh makhluk hidup, itu dia sudah dipastikan akan hidup ya anak-anak ya. Satu saja virus yang masuk ke dalam tubuh kita, itu dia sudah mampu akan bereplikasi di dalam tubuh kita. Apalagi dengan kondisi kita yang staminanya masih sangat lemah ya, atau sangat lelah, itu sangat gampang sekali virus untuk bereplikasi di dalam tubuh. Kemudian gunakan masker ketika batuk atau flu. Nah, kalau kemarin-kemarin kita kalau batuk flu baru dianjurkan menggunakan masker ya anak-anak ya. Tapi kalau sekarang itu kita dalam menghadapi situasi COVID-19 ya, sebisa mungkin kita selalu menggunakan masker keluar rumah ya anak-anak, walaupun kita tidak dalam keadaan batuk atau flu ya. Jadi ini meminimalisir virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Lagi kita perginya keluar rumah ya, kita tidak tahu di luar rumah itu apakah lingkungannya bersih, apakah terbebas dari virus ya. Kemudian ada juga batuk atau bersin, tutup dengan pangkal lengan atau tisu. Nah, seperti tadi kalau kita sudah batuk atau flu, sudah sangat dianjurkan kita menggunakan masker. Nah, tapi dalam keadaan tertentu kalian tidak menggunakan masker, silahkan tutup mulut kalian menggunakan tisu ya anak-anak ya. Nah, yang terakhir sudah pasti kita harus lakukan, yaitu bagaimana kita mengatur pola hidup yang sehat ya. Yang pertama, kita dalam situasi COVID, kita selalu dianjurkan mengkonsumsi buah ya anak-anak, atau makanan sehat, atau buah yang memiliki kandungan vitamin C yang tinggi ya. Kemudian hidup sehat itu juga bisa dilakukan dengan rajin berolahraga ya anak-anak ya. Dalam keadaan pandemi sekarang ini mungkin waktu kita sangat banyak berada di rumah ya anak-anak. Jadi untuk menghilangkan kebosanan kita saat di rumah, bisa kita selingkan dengan berolahraga ringan ya anak-anak. Jadi agar tubuh menjadi lebih sehat, kita tidak hanya mengkonsumsi makanan yang sehat saja ya, kita juga dianjurkan melakukan olahraga atau aktivitas yang memang membuat badan kita itu selalu sehat ya. Nah, aksi semua ini memang terlihat sederhana ya anak-anak untuk saat ini, tapi dampaknya memang sangat besar sekali untuk diri kita sendiri, apalagi untuk orang lain ya anak-anak ya.
Ingat kalau kita sakit ya, ingat menggunakan masker ya anak-anak, jangan sampai orang lain itu sakit gara-gara kita ya. Nah, materi-materi tentang virus itu pertama ada struktur virus, kemudian bentuk virus, kemudian juga ada reproduksi pada virus, peranan virus, bagaimana pencegahannya, itu sudah kita bahas ya anak-anak. Sekarang kita akan mengadakan kuis ya. Jadi kuis ini bertujuan untuk mengasah kemampuan dari apa yang sudah kita pelajari tadi ya anak-anak. Jadi siap-siap ya, Ibu berikan waktu untuk kalian membaca soalnya dan akan kita bahas. Nah, soal nomor 1. Sifat virus yang mirip makhluk hidup adalah A. Dapat dikristalkan. B. Tidak dapat dihambat oleh antibiotik. C. Dapat bereproduksi. D. Dapat mengalami perubahan wujud. E. Berukuran ultramikroskopis. Nah, silahkan dijawab dulu anak-anak. Nah, kita bahas bersama-sama ya. Jadi, sifat virus yang mirip makhluk hidup adalah ya, jawabannya adalah C ya. Jadi salah satu karakteristik virus yang mirip dengan makhluk hidup ialah mampu bereproduksi dan memiliki DNA dan RNA. Jadi silakan jawabannya adalah C. Untuk soal berikutnya ya, jadi soal nomor 2. Berikut ini yang bukan merupakan sifat-sifat dari virus adalah A. Hanya memiliki satu macam asam nukleat DNA atau RNA. B. Virus bukan sel, jadi tidak memiliki protoplasma. C. Bentuk dan ukuran virus bervariasi. D. Untuk reproduksinya hanya membutuhkan bahan anorganik saja. E. Virus dapat aktif pada makhluk hidup yang spesifik. Ya, silakan dijawab dulu anak-anak. Oke, kita bahas ya bersama-sama. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Nah, jawabannya itu adalah A ya. Yang termasuk sifat virus yaitu yang pertama dapat dikristalkan, kemudian hanya dapat hidup dalam sel yang hidup atau parasit, tidak termasuk sel karena tidak memiliki dinding sel atau membran sel, kemudian ribosom, dan lain-lain. Nah, ini jawabannya tadi ya. Memiliki satu jenis asam nukleat, DNA atau RNA ya. Nah, kita lanjut ya ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3 ya. Nah, perhatikan daur hidup virus berikut ya, silakan disimak atau dilihat pada gambar. Nah, berdasarkan gambar, tahap penggabungan materi genetik virus dengan materi genetik sel inang ditunjukkan oleh nomor. Silakan dijawab anak-anak.
Oke, kita bahas ya anak-anak. Jadi kira-kira gambar ini adalah siklus apa ya? Jadi bisa kita lihat ya, kalau ada tahap penggabungan itu sudah pasti dia adalah daur lisogenik ya, karena hanya pada daur lisogenik terjadi tahap penggabungan ya. Dan jawabannya kira-kira apa? Nah, jawabannya adalah B ya. Tahapan siklus lisogenik, yaitu yang pertama induksi provirus menjadi virus vegetatif, kemudian penggabungan DNA virus bergabung dengan DNA dan sel inang bakteri ya anak-anak ya. Kemudian pembentukan profag dari gabungan DNA virus dan DNA sel bakteri. Kemudian profag melakukan pembelahan. Dan yang terakhir, hasil pemisahan diri asam nukleat virus. Ya, kita lanjut ke soal nomor 4 ya anak-anak ya. Perhatikan gambar berikut. Ya, di situ Ibu tampilkan gambar dari struktur bakteriofag ya. Jadi soalnya, bagian tubuh virus yang berfungsi untuk mengendalikan aktivitas replikasi virus ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4, dan E5. Silahkan dijawab dulu anak-anak. Ya. Oke, kita bahas ya anak-anak ya. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu pada gambar struktur bakteriofag ini, di mana pada nomor 1 itu sudah jelas, itu adalah bagian kapsid. Ya, yang kedua itu adalah gambar dari materi genetik pada virus ya, yang terdapat DNA atau RNA ya. Kemudian nomor 3 itu adalah bagian leher. Yang keempat ini adalah bagian ekor, dan yang kelima adalah bagian lempeng dasar pada virus. Nah, jadi aktivitas replikasi virus ditunjukkan oleh nomor ya. Ya, jawabannya adalah B, yaitu 2 ya. Jadi kita sudah sajikan kapsid fungsinya adalah memberi bentuk pada virus ya. Kapsid itu terdapat pada bagian kepala ya anak-anak ya. Kemudian asam nukleat. Nah, ini juga terdapat di bagian kepala. Itu dimana dia berfungsi mengendalikan aktivitas replikasi virus ya. Kemudian ada leher. Jadi leher itu berfungsi sebagai penghubung bagian kepala dan ekor, yaitu salah sedikit ya, bagian kepala dan ekor harusnya. Yang nomor 4 itu serabut ekor. Jadi serabut ekor itu berfungsi memasukkan materi genetik ke sel bakteri atau inang. Dan yang terakhir itu adalah lempeng dasar, itu berfungsi melekatkan pada sel inang dan sebagai sistem saraf pusat dari virus. Nah, anak-anak, jadi sudah cukup ya soal kita hari ini. Itu ada 4 soal, dan Ibu yakin kalian sudah sangat benar untuk menjawab semua soal yang Ibu berikan. Nah, hari ini ya kita sudah mempelajari banyak sekali hal tentang virus ya anak-anak ya. Jadi untuk saat ini silahkan kita semua itu mencegah penyebaran virus corona ya, jangan sampai kita
terhindar, jangan sampai kita terkena ya anak-anak virus ini. Jadi bagaimana cara kita menjaga kesehatan tubuh kita atau pola hidup yang sehat ya. Jadi namun ketika kita tidak mencuci tangan dengan sabun ya, misalkan kalian jauh dengan tempat yang menyediakan tempat mencuci tangan, jadi kalian bisa menggunakan hand sanitizer. Jadi saat ini hand sanitizer sangat wajib kita bawa kemana-mana ya saat bepergian. Jadi selalu ingat untuk membersihkan tangan sebelum menyentuh areal yang gampang untuk dilalui oleh virus, yaitu seperti mata, kemudian hidung, dan mulut ya anak-anak ya. Jadi sebelum kita mencuci tangan atau tangan dalam keadaan bersih, jangan sampai kalian menyentuh areal tersebut. Kemudian untuk mencegah penyebaran dari virus itu kita juga bisa melakukan pola hidup yang sehat ya, seperti mengkonsumsi makanan yang sehat. Kemudian kita juga bisa melakukan olahraga yang rutin ya untuk kesehatan tubuh kita sendiri. Karena virus sangat gampang sekali masuk ketika tubuh kita atau daya tahan tubuh antibodi kita itu lemah ya anak-anak ya. Jadi semakin lemah tubuh ya, virus akan semakin mudah untuk melakukan replikasi ya. Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan di video ini dapat membantu kalian dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kalian hadapi saat mempelajari materi tentang virus. Nah, semoga video ini bermanfaat dan ingat ya anak-anak ya, jangan sampai kita terjangkit virus COVID-19 ya. Jadi sebisa mungkin kita harus menghindari virus COVID-19 ya. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat ya. Jadi sampai ketemu di video pembelajaran Ibu selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton.